Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas kuliah pengaruh audit internal terhadap pencegahan fraud pada PT Pos Indonesia di Kota Bandung. Yang pertama, PT Pos Indonesia atau Persero atau dikenal dengan PT Pos adalah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang layanan pos dan kurir, serta jasa keuangan, retail, dan properti. Perusahaan ini merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang didirikan pada 26 Agustus 1746 dan memiliki 4.850 cabang yang berada dan tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai salah satu BUMN tertua di Indonesia yang memegang peran strategis dalam sistem perhubungan dan logistik nasional. Namun, seperti perusahaan lainnya, PT Pos Indonesia juga menghadapi resiko terjadinya kecurangan fraud yang dapat merugikan perusahaan dan kepercayaan publik. Kecurangan atau fraud ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyalahgunaan wewenang, penggelapan, dan pencurian. Di dalam melaksanakan kegiatannya, tidak bisa dipungkiri jika dalam suatu perusahaan akan terjadi tindakan fraud. Fraud merupakan suatu tindakan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dan dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik yang berada di luar organisasi maupun di dalam organisasi. Hal ini diungkapkan menurut The Association of Certified Fraud Examiners. Fraud juga dapat dilihat sebagai kekeliruan yang disengaja, penyembunyian, atau kebenaran yang disalahgunakan untuk tujuan penipuan atau manipulasi yang merugikan keuangan individu atau organisasi yang juga mencakup penggelapan, pencurian, atau upaya apapun untuk mencuri atau secara tidak sah memperoleh dan menyalahgunakan atau membahayakan aset organisasi. Sebelum kecurangan terjadi, kita harus melakukan pencegahan. Pencegahan kecurangan adalah suatu sistem dan prosedur yang dirancang dan dilaksanakan secara khusus untuk mencapai tujuan utama, bukan satu-satunya tujuan untuk mencegah dan menghalangi terjadinya fraud. Salah satu cara untuk mencegah fraud adalah melalui audit internal. Menurut Wijaja, audit internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pencegahan fraud telah berjalan efektif. Aktivitas audit internal ini dapat mencegah dan mengatasi terjadinya fraud. Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan bagian internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan, catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak ditentukan serta ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Lain halnya dengan Harry yang menyatakan bahwa audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Di Indonesia, pembentukan fungsi audit internal merupakan keharusan bagi BUMN, bank, dan lembaga pemerintah. Perusahaan publik atau TBK wajib membentuk komite audit agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Selain itu, komite audit juga memerlukan fungsi audit internal. Seorang karyawan perusahaan tidak hanya berperan sebagai pekerja di perusahaan, tetapi dapat juga berperan sebagai pencegah dan pendeteksi kecurangan dengan cara melaporkan kejanggalan atau masalah yang terjadi perusahaannya. Pelaporan ini dapat dilakukan secara langsung ke pihak perusahaan tanpa harus menyebutkan namanya. Namun, banyak juga karyawan yang tidak berani menyampaikan untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat dilakukan melalui cara lain, yaitu melalui penerapan whistleblowing. Sistem yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam rangka melakukan pengawasan internal, perusahaan dapat berinisiatif membuat sebuah whistleblowing. Sistem ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan di internal perusahaan. Sistem ini disediakan agar para karyawan atau orang di luar perusahaan dapat melaporkan kejahatan yang terjadi di internal perusahaan. Pembuatan whistleblowing sistem ini bertujuan untuk mencegah
kerugian yang diderita perusahaan, serta untuk menyelamatkan usaha mereka. Sistem yang dibangun ini kemudian disesuaikan ke dalam aturan perusahaan masing-masing, sehingga diharapkan sistem ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan corporate governance. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran audit internal dalam pencegahan fraud. Yang kesatu, membangun struktur pengendalian intern yang baik. Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dalam kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan. Yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian. Salah satu contohnya yaitu dengan mereview kinerja aktivitas pengendalian ini, mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, perakiraan atau kinerja periode sebelumnya. Menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda, operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan, dan mereview atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman. Yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi. Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah dari Hasan. Yang kedua, faktor apa saja dalam audit internal yang mempengaruhi efektivitas dalam mencegah fraud? Yang kesatu, independensi dan objektivitas. Auditor internal harus bebas dari konflik kepentingan agar dapat melakukan evaluasi secara objektif dan melakukan pelaporan langsung kepada komite audit atau dewan direksi yang meningkatkan independensi auditor. Yang kedua, kompetensi dan keahlian auditor. Auditor harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang praktik akuntansi, hukum, dan teknik investigasi fraud, dan harus adanya pelatihan berkelanjutan dalam forensic auditing dan fraud detection sangat penting. Yang terakhir, lingkup dan metodologi audit. Audit harus mencakup evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, kepatuhan, serta analisis resiko fraud, dan menggunakan teknik audit berbasis resiko atau risk-based auditing untuk fokus pada area yang rentan terhadap fraud. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang kesatu, menganalisis peran audit internal dalam pencegahan fraud. Yang pertama, mengidentifikasi peran audit internal dalam pencegahan fraud. Memahami bagaimana audit internal membantu mengidentifikasi dan mencegah tindakan fraud di dalam organisasi dan menilai efektivitas fungsi audit internal dalam mencegah transparansi dan akuntabilitas keuangan. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, menilai sejauh mana audit internal dapat menguji dan memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik dan mampu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian yang bisa menjadi celah bagi pelaku fraud. Yang ketiga, mengukur dampak audit internal terhadap risiko fraud. Menentukan bagaimana audit internal dapat mengurangi risiko fraud melalui deteksi dini dan penerapan rekomendasi perbaikan, serta menganalisis peran audit berbasis risiko dalam memprioritaskan area yang paling rentan terhadap fraud. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal dalam mencegah fraud. Yang pertama, memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas audit internal. Hal ini dapat mengidentifikasi aspek-aspek utama yang menentukan sejauh mana audit internal dapat berfungsi secara efektif dalam mencegah fraud, serta mengkaji elemen kunci seperti independensi auditor, kompetensi, metodologi audit, serta dukungan manajemen. Yang kedua, mengevaluasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud.
menilai sejauh mana sistem pengendalian internal yang kuat dapat meningkatkan efektivitas audit dalam mendeteksi dan mencegah fraud. Yang terakhir, menganalisis peran teknologi dalam meningkatkan audit internal, mengkaji dampak penggunaan teknologi audit seperti data analitik, forensic accounting, dan continuous auditing terhadap deteksi fraud. Hal ini dapat mempermudah kita untuk menilai efektivitas penggunaan software dan alat bantu audit dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan deteksi fraud. Bab 2. Yang pertama, topik kajian terhadap variabel X. Pengertian audit. Menurut beberapa ahli, audit diartikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Arnes, Elder, dan Beasley, tahun 2014. Audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi yang dapat diukur dari suatu entitas ekonomi dengan tujuan menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut The Institute of Internal Auditor atau III tahun 2017. Audit internal adalah aktivitas independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan kepastian atau assurance dan konsultasi guna meningkatkan efektivitas tata kelola, pengendalian, serta manajemen risiko organisasi. Yang ketiga, menurut Mouth dan Scharf, tahun 1961. Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan yang dibuat oleh suatu entitas guna menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pertama, audit kepatuhan atau compliance audit yang bertujuan memastikan bahwa organisasi telah mematuhi peraturan, kebijaksanaan, dan standar yang berlaku. Dalam konteks fraud atau kesalahan, audit kepatuhan membantu mendeteksi pelanggaran hukum atau regulasi yang dapat membuka celah terjadinya kecurangan. Yang kedua, audit operasional atau operational audit. Audit ini menilai efisiensi dan efektivitas proses operasional dalam organisasi. Contohnya yaitu dengan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem operasional, mengurangi resiko fraud yang terjadi akibat lemahnya pengawasan internal. Yang ketiga, audit investigatif atau investigative audit. Artinya, audit ini dilakukan secara khusus untuk menyelidiki dugaan adanya kecurangan atau telah terjadinya fraud dalam organisasi. Audit ini seringkali digunakan setelah ditemukan indikasi fraud atau kecurangan. Topik kajian variabel Y. Yang pertama, pengertian fraud. Berikut ini adalah beberapa pengertian fraud menurut beberapa ahli. Yang pertama, Donald R. Cressy tahun 1953 yang berpendapat bahwa fraud adalah tindakan kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh individu karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang kemudian dikenal sebagai fraud triangle. Kedua, Albert et al. Tahun 2012. Fraud sendiri diartikan oleh Albert adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, biasanya melibatkan penyembunyian, manipulasi, atau penyajian informasi yang salah. Yang ketiga, Association of Certified Fraud Examiners
atau ACFI tahun 2020. Mengartikan fraud adalah segala bentuk tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, termasuk melalui penipuan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Topik kajian variabel Y yang kedua yaitu jenis-jenis fraud. Yang pertama, asset misappropriation. Menurut Tuan Kota, tahun 2012, penyalahgunaan aset merupakan pengambilan aset secara ilegal oleh orang yang berwenang mengawasi penggunaan aset tersebut. Penyalahgunaan aset dapat terjadi pada uang atau cash misappropriation, yaitu dengan melakukan skimming atau penggelapan uang. Sedangkan non-cash misappropriation adalah penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Contoh yang kedua yaitu corruption. Menurut Albert et al. Tahun 2011, korupsi adalah tindakan di mana seorang menggunakan pengaruhnya dalam transaksi bisnis untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Menurut ACFA, kecurangan ini terdiri atas konflik kepentingan, konflik atau conflict of interest, suap, bribery, gratifikasi yang ilegal, illegal gratuities, dan pemerasan ekonomi, economic extortion. Contoh yang ketiga yaitu financial statement fraud. Kesalahan dalam laporan keuangan terjadi dengan adanya salah satu saji, yaitu dengan adanya penyajian yang overstatement atau understatement. Menurut Tuan Kota tahun 2012, kecurangan dilakukan dalam bentuk penyajian laporan keuangan yang salah dalam melaporkan kondisi yang lebih baik dari sebenarnya guna memenuhi kepentingan internal maupun eksternal. Bab 3. Yang pertama yaitu penentuan penelitian. Metode dan jenis penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang dapat membantu penelitian tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan. Menurut Sugiono tahun 2018, mengidentifikasikan metode penelitian sebagai berikut. Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sugio tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit internal terhadap pencegahan fraud di PT Pos Indonesia di Kota Bandung. Kedua, populasi dan sampel penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2017, populasi penelitian adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang memiliki kesesuaian kualitas dan karakteristik tertentu dengan penelitian yang dilakukan untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Pos Indonesia di Kota Bandung yang memiliki ketertarikan langsung dengan audit internal dan sistem pengendalian fraud.
Populasi ini mencakup auditor internal, staf pengolah resiko, dan manajemen, dan manajer yang terkait dengan kebijaksanaan pengendalian internal. Berikut ini adalah gambaran-gambaran dari hasil data analisis verifikasi perhitungan uji T pada model regresi tabel 4. Didapat nilai signifikan variabel audit internal sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Dari hasil perbandingan antara hitungan dan tabel nomor 7 menunjukkan nilai dihitung sebesar 8,956, sedangkan tabel sebesar 2,013. Dari hasil tersebut terlihat bahwa terhitung lebih dari tabel, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yaitu audit internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan perhitungan determinal tabel 6, kontribusi pengaruh audit internal terhadap pencegahan fraud sebesar 0,636 atau 63,6%. Hasil pengujian ini didukung pula oleh analisis deskriptif dari hasil penyebaran kuesioner yang menunjukkan bahwa audit internal pada PT Pos Indonesia Persero dikatakan baik dikarenakan menjadi langkah awal dilakukannya penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh audit internal terhadap pencegahan fraud pada PT Pos Indonesia Persero, baik secara deskriptif dan verifikatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Audit internal pada PT Pos Indonesia Persero berada pada kategori yang baik dengan skor rata-rata 4,22 dari 5. Indikator yang memiliki nilai di bawah skor rata-rata dengan skor paling rendah yaitu pada dimensi independensi, pada indikator netral dan tidak memihak. Pencegahan fraud pada PT Pos Indonesia Persero ada pada kategori sangat baik dengan skor rata-rata 4,38 dari 5. Indikator yang memiliki nilai di bawah skor rata-rata yaitu pada indikator menciptakan lingkungan kerja yang positif dan indikator mengawasi pelaporan keuangan serta proses pengendalian internal. Audit internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud sebesar 6,63,6% dengan tingkat hubungan kuat. Hasil dari penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini mempunyai keterbatasan sehingga ada pun saran yang penulis kemukakan, yaitu bagi perusahaan dalam perekrutan sumber daya manusia di masa mendatang sebaiknya lebih memprioritaskan dalam pengujian integrasi calon pegawai yang akan direkrut guna mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan dapat dipercaya sehingga dapat menurunkan tingkat resiko fraud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya Dwi Sinta Mutiara dengan NPM 223029 dengan rekan saya Eliani Putri Sani Hurairah dengan NPM 223026. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.